sendiri bakal ikut nanti. Siapa? Tahu nggak sih lu mau ke Vietnam mau tanding? Ya, gitu. Oh, dia tahu mau tadi, tapi kalau ikut sih mungkin enggak ya, karena dia juga sibuk. Ya kita alhamdulillah sama-sama sibuk. Persiapannya gimana untuk tanding nanti di Vietnam? Aku belum bisa persiapan tangan. Tiga bawang dulu ya. Ada. Transfer dan K13 ini sebenarnya. Apa ya, acara ini keren sih ya, pop legend, bisa dibilang apa ya, legend pop lah ya, sama diva dangdut gitu dipersatukan. Luar biasa sih konser malam hari ini, seru, banyak, ada lucunya, ada seriusnya, ada juga banyak hal-hal yang kejutan seperti kayak keluarga Bang Jirika juga mau punya baby lagi, Alexis juga bentar lagi mau bikin konser yang besar gitu, jadi banyak kejutan sih. Kombinasi pop dan dangdut pandangannya. Waduh, ini emang sama-sama hit ya, pop, apalagi siapa yang nggak tahu pop dan dangdut juga ini udah jadi rumahnya Indonesia gitu, jadi kayak pas banget ya, ada anak juga sukanya dua-duanya gitu. Ada kesulitan nggak tadi nggak jerait artinya di tampil hari ini sendiri? Kalau aku sih ya seru ya, emang seru, nggak ada kesulitan sih buat aku, karena emang aku nggak ada tantangan, maksudnya challenge apa enggak, lebih ke kayak menghebohkan aja, seru, ikut seru-seru aja gitu ya. Mungkin soal lagunya sendiri tadi udah sempat dengerin sih, terus Oh iya, aku udah dengar versi pop ya, terus pas dengar versi dangdut juga enak juga ya, karena mungkin karena aku juga kan emang genre yang dangdut ya, pas dibikin dangdut ternyata enak juga ya didengarnya, maksudnya kayak nyampe juga gitu di hati gitu, apalagi kan dinyanyikan sama Kalesi, Bang Judika, udah nggak usah diragukan lagi. berarti mereka juga salah satu idola. Iya pasti dong, kalau pop kan maksudnya lagu Bang Judika siapa yang nggak tahu gitu kan, apalagi Kalesi juga, anak-anak muda apa zaman sekarang tuh siapa yang nggak tahu Lesti gitu. Tapi jerait ada nggak sih kepikiran untuk pindah ke zona nyaman untuk beralih ke pop, mungkin mencoba genre pop sendiri? Udah mencoba ya sebenarnya, udah mencoba, tapi tetap dangdutnya keluar gitu ya, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga kita mencoba, tapi kalau tanya coba ya pasti coba aja. Ada kesulitankah memang di pop itu sendiri buat Jirayut sendiri? Buat aku sih sulit sih enggak, cuman ya pasti kalau dangdut penyanyi dangdut nyanyi pop pasti agak ada cekoknya ya, agak susah ya gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Tapi tantangan buat aku. Tapi kalau Jirayut sendiri justru menikmati juga nggak sih lagu-lagu pop kekinian, atau justru genrenya malah lebih suka ke dangdut untuk mendengar list? Beda nih, kalau untuk lagu upbeat aku lebih suka ke dangdut ya, tapi kalau untuk lagu menemani tidur itu lagu pop, gitu kan, kayak menemani galau gitu kan, lagu pop kayaknya lebih masuk gitu ya. Ada rencana nggak bawa lagu-lagu dangdut, mungkin nuansa dangdut ke Thailand? Oh ya, kalau itu mah udah dari dulu sih kayaknya ya, udah dari dulu aku udah selalu bawa dangdut ke Thailand gitu, cuman belum waktunya untuk boom aja gitu, tapi ya aku yakin suatu saat nanti bakal ada kesempatan itu. Mungkin kalau dikombinasi dengan bahasa Thailand sendiri seperti apa sih? Dikombinasi dengan bahasa Thailand tapi nuansanya nuansa dangdut. Pernah coba nggak sih bahasa Thailand tapi lagu dangdut, genrenya dangdut? Oh itu nggak ada sih genrenya itu, bahasa Thailand lebih ke, kalau Thailand itu ada musik khas tradisionalnya sendiri, kayak luktung gitu kan. Lah luktung itu emang ya agak mirip dengan dangdut gitu, makanya tidak terlalu susah buat adaptasi gitu ke dangdut, ke luktung ke dangdut gitu. Apa karena cekok Melayu-Melayunya atau seperti apa? Cekoknya beda lagi ya, kalau Thailand itu beda lagi gitu, lebih ke kayak coba aja tulis luktung Thailand gitu ya, pasti bakal beda lagi sih menurutku, jadi dia punya khas sendiri juga gitu. Mungkin karena mau pulang Thailand ada rencana nanti konser gitu, bawa lagu dangdut kali. Kalau untuk sementara sih belum, tapi ya kita doain aja ya, semoga. Karena sekarang ini kan alhamdulillah nih, maksudnya aku juga udah banyak mulai dibuka nih namanya, mulai masuk berita gitu kan, jadi kayak ya semoga suatu saat nanti aku bisa memperkenalkan dangdut atau Indonesia lebih luas lagi di Thailand. Ini rencana mau mudik Thailand? Belum, paling mudiknya pas lebaran aja. Nah besok ini kan tanggal 2 atau 3 ini kan film, nggak bisa nonton. Lalu ini mungkin mau kemana? Aku udah ada jadwal ke Vietnam gitu, jadi jadwal ini sebenarnya udah di lock sebelum film kayak
ada tanggal ini ya buat gala premiumnya. Jadi aku mau nggak mau jadi aku harus mana yang udah duluan gitu. Tapi kan ini bukan aku tidak mau gitu kan, tapi karena emang yang mana duluan ya kita harus tanggung jawab yang dulu gitu. Ini Vietnam job atau Siapa gimana nih? show? Apa? Sebenarnya ini turnamen ya, turnamen buat karena ini aku juga sudah mengeluarkan banyak budgetnya gitu. Jadi ya udah gitu aku memilih yang mana yang duluan saja gitu. Turnamen apa? Jadi mungkin Volley ya. oh sama siapa saja? Oh sama teman-teman aku, ya, teman-teman dari Thailand campur sama Indo sih. Oh. Ya, mungkin ada support system yang datang ke sana kali, support gitu. Kalau support system palingnya ya teman-teman aku doang gitu Ya. gitu. Ya. Oke, makasih ya. Mungkin kayak Kak Hala sendiri bakal ikut nasi nanti. Siapa? Tahu nggak sih lu mau ke Vietnam mau tanding? Ya, gitu. Oh, dia tahu mau tadi, tapi kalau ikut sih mungkin enggak ya karena dia juga sibuk. Ya kita alhamdulillah sama-sama sibuk. Persiapannya gimana untuk tanding nanti di Vietnam? Aku belum bisa persiapan, tangan tuh habis cedera tuh. Oh, kan? cedera. Tuh. Tapi Jadi belum bisa persiapannya, tapi ya mumpung waktu aku masih ada seminggu lagi, Iya. jadi aku harus tempel air batu terus sampai sembuh karena lumayan kan 1 minggu buat penyembuh tangan aku dulu. ini gitu. dalam rangka apa sih Jared? Mungkin bisa diinformasikan lu ke Vietnam ini tanding volley dalam rangka apa? Pertandingan ini pertandingan turnamen ini kayak persahabatan. Jadi dia tuh ada setiap tahun tuh setiap negara bikin. Jadi bukan setiap negara sih, setiap tahun ada yang tuan rumah mungkin tahun kemarin di Kamboja. Oke. Dan ini di Vietnam jadi setiap tahun ada. Dan aku baru tahun ini aku ngirim karena emang hobiku juga dan aku kayak pengen coba suasana lawan sama luar negeri seperti apa. Dipilih langsung berarti. Iya dipilih sama aku. Jadi yang ngirim itu dari kita sendiri, nggak ada kayak orang-orang ini. Berarti kita mengeluarkan yang ngirim. budget sendiri untuk itu berangkat. semua. Nah itu kenapa saya memilih ya karena emang saya udah mengeluarkan budget banyak ya. Jadi tidak ya mau undur itu ya bukan karena bukan saya yang bikin gitu. Berarti Jadi memang ya lu harus sendiri.